Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Komala Hasibuan dari kelas 5C. Ingin memaparkan materi terkait mata kuliah keterampilan berbahasa. Baik, di dalam mata kuliah ini terdapat 4 pembahasan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu menyimak. Menyimak ini ialah komunikasi dua arah antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang satunya ini berbicara dan yang satunya lagi menerima pembicaraan dari orang tersebut, lalu mengkajinya. Lalu adapun tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak ini ada mendengarkan, memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, lalu kemudian menanggapinya. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Nah, jenis-jenis menyimak ini ada 3, ada ekstensif, intensif, dan juga estetik. Lalu ada tujuan-tujuan menyimak. Tujuan menyimak ini untuk belajar, mengevaluasi, mengapresiasi, mengemukakan ide, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada macam-macam suasana menyimak. Nah, macam-macam suasana menyimak ini ada suasana defensif dan suasana suportif. Ini tuh kalau misalnya suasana defensif ini termasuk suasana yang bertahan gitu, dan kalau misalnya suasana suportif ini yaitu suasana yang mendukung. Lalu ada juga faktor-faktornya nih yang mempengaruhi dalam menyimak. Biasanya faktor-faktornya ini ada faktor kondisi, yaitu kondisi fisik si penyimaknya. Lalu ada kurang minatnya si penyimaknya ini dalam menyimak. Lalu ada motivasi ini kayak karena dia sudah pernah menyimak ini gitu, jadi dia agak kurang dalam menyimak. Lalu ada sikap karena yang menerima dan menolak. Jadi maksudnya dalam sikap ini ada yang menerima, ada yang menolak. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini biasanya ada lingkungan fisik atau lingkungan sosial. Baik, selanjutnya ada juga kegiatan peningkat daya simak. Nah, kegiatan peningkat daya simak ini itu ada caranya kita bisa menggunakan audio gitu untuk menarik perhatian si penyimak ini. Lalu kita bisa menyimak orang lain dengan mendengarkan orang yang bertanya dalam suatu diskusi. Juga bisa menyimak rekaman-rekaman. Lalu kita bisa ikut serta dalam percakapan yang ada di telepon. Lalu kita bisa juga berpartisipasi dalam diskusi kelompok gitu. Jadi dengan adanya kegiatan tadi kita bisa meningkatkan daya simak kita. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik menyimak. Nah, teknik-teknik menyimak ini ada banyak. Yang pertama ada teknik ulang ucap. Itu kita mengulang dan mengucapkan kembali. Lalu ada teknik informasi beranting. Lalu ada teknik satu mulut satu kelas. Lalu ada teknik group close dan teknik parafrase, juga teknik simak libat cakap dan bebas libat cakap. Selanjutnya ada materi berbicara. Nah, materi berbicara ini berbicara ini adalah kan media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, dalam berbicara itu ada 3 maksud. Yang pertama itu seperti memberitahukan atau melaporkan. Itu tuh kayak misalnya si teman saya itu melaporkan kepada saya bahwa tadi ada yang kecelakaan kayak gitu. Bisa juga. Lalu ada juga berbicara yang dimaksud tuh kayak menghibur atau menjamu gitu. Lalu yang ketiga ada juga berbicara yang membujuk atau mengajak gitu. Mengajak seseorang atau meyakinkan seseorang. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap berbicara, yaitu melakukan persiapan dahulu, lalu melakukan pelaksanaan, dan yang terakhir mengevaluasi pembicaraan yang sudah dibicarakan tadi. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara, itu ada 4. Ada yang berdasarkan situasi, ada yang berdasarkan tujuan, ada yang berdasarkan metode dan teknik penyampaian, dan juga yang terakhir berdasarkan jumlah penyimak. Langsung aja kita bahas untuk yang pertama, yaitu berdasarkan situasi.
Berdasarkan situasi ini ada dua, yaitu ruang lingkup resmi dan ruang lingkup tidak resmi. Kalau ruang lingkup yang resmi ini itu seperti lingkup dinas gitu yang dimiliki kelayakan dan formalitas tertentu. Jadi memiliki formalitas tertentu. Contohnya itu seperti pakaian, gaya berbicara, dan juga situasi yang formal. Seperti itu harus resmi semuanya. Seperti di acara-acara tertentu. Lalu ada juga yang kedua, yaitu ruang lingkup tidak resmi. Ini itu sama, cuman bedanya yaitu ini tidak resmi dan tidak formalitas, tidak informal. Nah, ini itu seperti contohnya itu pada acara-acara hiburan. Lalu selanjutnya ada yang berdasarkan tujuan. Ini adapun yang berdasarkan tujuan itu, yang pertama ada berbicara yang secara menghibur, lalu dengan cara menginformasikan, tujuannya untuk menginformasikan. Lalu yang ketiga ada menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Selanjutnya ada berdasarkan metode dan teknik penyampaian bicara. Ini itu yang pertama ada metode penyampaian yang mendadak, dan juga ada metode penyampaian naskah saja. Lalu ada metode penyampaian catatan kecil berupa catatan kecil, dan ada metode penyampaian hafalan, melalui hafalan gitu. Jadi dia itu menyampaikan pembicaraannya melalui metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang selanjutnya ada berdasarkan jumlah penyimak. Ini tuh yang pertama ada berbicara antar pribadi, itu bisa jumlah penyimaknya bisa 2 orang atau 2 orang, misalnya saya dengan adik saya dengan kakak saya dengan orang tua saya. Lalu yang kedua ada berbicara dalam kelompok kecil, bisa bertiga atau lebih, tapi lebih kecil lagi itu tuh seperti teman-teman terdekat saja misal. Lalu ada berbicara dalam kelompok besar, itu seperti di acara-acara besar juga bisa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara. Yang mempengaruhi pembicara ini ada 2, yaitu faktor penunjang keefektifan berbicara dan faktor penghambat berbicara. Nah, faktor keefektifan berbicara ini ada 4, yaitu faktor kebahasaan, non kebahasaan, faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor kebahasaan ini yaitu seperti ketepatan dalam mengucap, lalu penempatan nadanya, dan pilihan kata yang untuk mudah dimengerti, dan ketepatan sasaran pembicaraan itu seperti ke arah mana nih kita mau berbicara gitu. Lalu selanjutnya ada non kebahasaan. Non kebahasaan ini kebanyakan sikap-sikapnya yang seperti yang tenang gitu. Lalu pandangannya berarah ke lawan bicara, lalu menghargai pendapat seseorang, lalu gerakan dan mimik wajahnya tuh sesuai, juga penyaringan suara dan penalarannya dalam berbicara. Lalu selanjutnya ada faktor internal. Nah, faktor keefektifan berbicara yang internal ini itu seperti faktor fisik dan juga yang non fisik. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, eksternal ini memiliki persiapan fisik untuk berbicara, lalu persiapan mental untuk berbicara, dan juga karena yang berbicara ini merupakan model yang baik untuk ditiru. Lalu terakhir bisa memberikan motivasi dan juga bimbingan-bimbingan. Selanjutnya faktor penghambat berbicara ini ada 5. Yang pertama faktor fisik, faktor media, faktor psikologis, faktor internal dan eksternal. Faktor fisik ini seperti faktor dalam dan luar si pembicara. Lalu ada faktor media, itu seperti tekanan atau ucapan dan juga gestur si pembicara ini. Lalu ada faktor psikologis, yaitu faktor kondisi kejiwaannya, seperti dia sedang gembira, dia sedang sedih, dia sedang marah. Lalu ada juga faktor internal, ini tuh faktor penghambat terhadap kondisi fisik tuh yang kurang, seperti yang tidak mempunyai mulut, atau maksudnya tidak mempunyai lidah atau sumbing. Itu kan
menjadi penghambat untuk berbicara gitu. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal ini yang menjadi penghambatnya itu dari suara, juga bisa kondisi ruangannya, lalu media berbicaranya, lalu pengetahuan dari si penyimak ini gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam berbicara. Langkah-langkah dalam berbicara ini, yang pertama itu kita harus mempunyai ide pokok atau yang biasa disebut dengan tema. Lalu kita harus mempunyai isi dari ide pokok yang tadi yang awalnya itu. Lalu kita harus mempunyai draft untuk merancang dan menyusun dari isi materi dan isi ide pokok yang tadi kita jelaskan. Oke, selanjutnya ada keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini ialah sebuah keterampilan bahasa yang harus dikuasai dengan baik, karena jika kita udah menguasainya dengan baik, maka akan melakukan pekerjaannya juga dengan baik gitu. Selanjutnya ada nah, di dalam berbicara ini biasanya ada yang namanya retorika. Nah, retorika ini ialah upaya yang dilakukan untuk si pembicara dan juga penulis. Baik, selanjutnya ada materi tentang membaca. Membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami arti ataupun makna yang terdapat di dalam bahan tulis. Ini maksudnya dengan membaca kita bisa memahami arti dan makna yang sudah terdapat di dalam bahan tulis atau teks misalnya. Nah, tujuan membaca ini untuk memahami ide, kemampuan, dan memahami makna dalam bacaan secara utuh dalam suatu karya tulis ataupun yang tidak tertulis. Jadi tujuannya ini untuk memahami makna bacaan secara tulis maupun lisan, tulis atau tidak tertulis. Lalu ada aspek-aspek membaca. Nah, aspek-aspek membaca ini ada dua, yaitu keterampilan bersifat mekanis dan keterampilan bersifat pemahaman. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dari membaca ini, yaitu ada 4. Yang pertama, pendidik bisa mengarahkan peserta didiknya untuk memperkaya kosakata. Lalu pendidik juga bisa membantu para peserta didiknya untuk memahami makna dari struktur kata tersebut. Lalu pendidik juga bisa memastikan bahwa peserta didik ini bisa enggak sih paham atau tidak dengan memberikan pertanyaan kepadanya. Lalu yang terakhir, bisa menggunakan kecepatan membaca siswa dengan cara menghitung durasi atau menentukan waktu untuk membaca suatu materi. Nah, dalam kegiatan membaca ini ada proses membaca. Nah, dalam proses membaca ini pembaca bisa melakukan skimming, lalu ada kegiatan mencari pengertian, ada kegiatan peramalan implikatur, ada kegiatan memaknakan kembali, ada kegiatan pengujian hipotesis, dan yang terakhir ada kegiatan menyusun kembali hasil dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan setelah membaca. Nah, kegiatan setelah membaca ini, si pembaca bisa mengerjakan atau membicarakan bacaannya kepada orang-orang terdekat, lalu merefleksikan dan mengkreasikan apa yang telah dia baca. Baik, selanjutnya ada membaca nyaring. Membaca nyaring ini ialah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan, yaitu menggunakan berupa suara dan intonasi dengan menggunakan ucapan yang tepat, frasa atau kosakata yang tepat, intonasi suara yang tepat, memiliki sikap dan percaya diri yang baik, lalu menguasai tanda-tanda baca seperti titik, tanda koma, tanda seru, lalu tanda tanya. Nah, keterampilan membaca nyaring ini dilakukan dengan terang dan jelas,
dengan penuh perasaan atau ekspresif, dengan tidak terbata-bata, lalu memahami isi dari bahan bacaan tersebut, lalu kecepatan bergantung pada bahan bacaan, dan membaca dengan terus-menerus tanpa melihat bahan bacaan, lalu dengan penuh kepercayaan diri. Selanjutnya ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini ialah kegiatan membaca yang tidak bersuara. Kalau misalnya nyaring itu bersuara, kalau dalam hati ini tidak bersuara sama sekali. Tanpa ada gerakan bibir, tanpa ada gerakan kepala, lalu tanpa ada berbisik, lalu memahami bahan bacaan itu secara diam dan di dalam hati saja. Lalu ada juga jenis-jenis membaca itu ada dua, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, membaca intensif ini ialah membaca secara cermat untuk memahami suatu teks dengan tepat dan akurat, seperti membaca kontrak. Lalu ada juga jenis membaca intensif, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Kalau misalnya telaah isi ini ialah kegiatan membaca dengan menelaah isi dari sebuah bacaan tersebut, contohnya itu membaca dengan teliti, membaca dengan menyerap informasi, lalu membaca dengan kritis dan dengan menggunakan ide pokok gagasan. Lalu selanjutnya ada membaca telaah bahasa. Nah, membaca telaah bahasa ini merupakan kegiatan membaca yang lebih menitik beratkan keselarasannya antara sebuah isi dan sebuah bahasa yang ada dalam setiap bacaan. Jadi biasanya membaca telaah bahasa ini didapatkan ketika membaca bahasa dan juga membaca sastra. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu membaca ekstensif. Nah, membaca ekstensif ini adalah membaca secara luas. Kegiatan membaca yang dilakukan cukup untuk memahami apa yang dibutuhkannya saja. Jadi membaca, tetapi dia hanya mencari apa yang dibutuhkan dia saja. Lalu ada juga jenis-jenis membaca ekstensif, yaitu membaca survei, ada membaca sekilas, dan membaca dangkal gitu. Jadi dia hanya mencari apa yang dibutuhkannya saja. Lalu yang ketiga, pembahasan ketiga ada menulis. Nah, menulis ini adalah suatu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat komunikasinya atau medianya. Nah, fungsi dari menulis ini untuk sebagai wadah komunikasi antara penulis dan juga pembaca. Lalu, tujuan dari menulis ini agar tulisan ini dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai pengertian dan bahasa yang sama. Nah, adapun jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan ini ada banyak. Yang pertama itu tulisan bernada akrab. Yang kedua ada tulisan bernada penerangan. Lalu selanjutnya ada tulisan bernada penjelasan, tulisan bernada mendebat, dan yang terakhir tulisan bernada mengkritik. Kita akan membahas jenis tulisan yang pertama, yaitu tulisan bernada akrab. Bernada akrab ini tulisan yang memiliki nada akrab yang biasanya ditulis dengan bahasa yang informal. Contohnya itu ditujukan pada pribadi atau perseorangan. Dalam tulisan bernada akrab ini mempunyai ciri-ciri yang riang atau ramah, juga tidak terikat dengan aturan penulisan formal, seperti contohnya pada buku atau catatan harian. Selanjutnya, jenis tulisan yang kedua ada tulisan bernada penerangan. Nah, tulisan bernada penerangan ini ialah mengajak para pembaca untuk bersama-sama menikmati dan merasakan dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek. Nah, adapun ragam tulisan pemerayan ini, yaitu ada yang faktual dan ada yang pribadi. Kalau misalnya yang faktual ini itu bertujuan untuk menyajikan informasi, lalu bentuk pendekatannya itu objektif dan tidak memihak kemanapun. Lalu daya tariknya itu pengertian, nadanya itu tidak berbelit-belit dan cakupannya cukup lengkap. Nah, selanjutnya ada yang pribadi. Kalau yang pribadi ini itu bertujuan untuk menyajikan kesan,
pendekatannya itu subjektif. Kalau misalnya faktual yang tadi objektif, kalau ini subjektif. Lalu daya tariknya itu perasaan, bukan pengertian. Kalau yang tadi itu pengertian. Lalu nadanya itu emosional. Selanjutnya jenis yang ketiga ada tulisan bernada penjelasan. Ini tuh biasanya disebut dengan tulisan penyingkapan. Nah, tujuannya ini untuk menjelaskan sesuatu kepada para pembaca. Lalu ciri-cirinya ini menyesuaikan tulisan ini dengan pembaca, lalu keselarasan tulisannya ini, dan tujuannya yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya bentuk tulisan dari bernada penjelasan ini terdapat klasifikasi. Nah, klasifikasi itu merupakan suatu prosedur penyaringan yang memudahkan para penulis untuk berusaha mengatasi suatu pokok pembicaraan yang luas. Lalu ada bentuk tulisan yang lain seperti definisi. Ini itu sejenis penyingkapan sebagai dasar dari semua tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan. Lalu bentuk tulisan yang lain ada analisis. Nah, analisis ini suatu proses menelaah bagian-bagian. Lalu ada tulisan opini. Tulisan opini ini menuntut perhatian pada hubungan-hubungan yang logis. Baik, selanjutnya ada jenis yang keempat, ada tulisan bernada mendebat. Nah, yang tulisan bernada mendebat ini ialah merupakan suatu tulisan yang bernada mendebat. Yaitu mendebat itu merupakan suatu hal yang memberi kita informasi, yang memberikan kita informasi mengenai cara pandang maupun hal-hal yang dirasakan. Nah, ciri-cirinya ini yaitu mengandung bukti dan kebenaran, menggunakan bahasa yang denotatif, mempunyai alasan yang kuat, unsur dalam unsur subjektif maupun emosional, dalam unsur yang subjektif dan emosionalnya sangat dibatasi. Lalu yang terakhir ada menulis, jenis yang terakhir yaitu tulisan bernada mengkritik, yaitu menghasilkan tulisan yang mengenai sastra. Nah, istilah kritik di sini itu mengacu pada pembuatan pertimbangan atau pengambilan keputusan evaluasi yang dilakukan secara matang. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.